Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami berdua, saya Ronald juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kang, kalau kita berbicara mengenai hidup sehat itu kan berbicara mengenai gaya hidup. Ya. Mulai dari pola makan, Betul. aktivitasnya, kemudian bagaimana cara kita juga untuk mengusahakannya. Ya, Itu yang ya, paling ya. penting kan. Karena Betul. sekarang kan penyakit-penyakit itu kan menyerang, penyakitnya makin hebat, kitanya kok makin mundur gitu. Itu dia, jadi ada beberapa penyakit yang dulu kayaknya ini orang tua nih yang kena nih. Sekarang usia muda 30 tahunan udah kena, 40 tahunan udah kena. Masalahnya banyak di antara kita yang mungkin gara-gara gaya hidup juga akhirnya tidak melakukan gaya hidup yang baik, kena sakit yang harusnya ya sebetulnya belum usianya gitu loh dapatnya. Contohnya misalnya Kang. Tekanan darah tinggi, Itu hipertensi. dia. Ih, hati-hati dengan tekanan darah tinggi loh pemirsa. Komplikasinya bisa fatal, bisa mematikan. Tuh, bukan angkut-angkutin loh, ini fakta loh ya. Makanya hari ini kita mau ngomongin tipsnya, gimana Ya. caranya kita bisa mengatasi hipertensi termasuk juga hidup sehat yang harus kita jaga. Ya, harus kita tahu bagaimana caranya untuk mencegah komplikasinya. Bang Ada Faidon bersama ada di kami sini. Bang Faidon. Hai Bang Faidon. Halo ya, salam sehat Indonesia. Indonesia salam sehat, tapi Indonesia banyak juga yang kena darah tinggi. Betul sih, ya karena memang selama ini kita nggak ngerasa itu sesuatu ya, karena memang gejalanya nggak terasa. Dan itu memang angkanya cukup luar biasa deh. Kalau kita baca statistiknya angkanya luar biasa. Luar biasa itu Banyak yang berapa? tidak bisa merasakan gitu maksudnya. Tidak ada gejala atau gimana sih? Tidak Bang ada Faidon? gejala, nggak kerasa apa-apa sampai tiba-tiba satu saat sudah terlalu tinggi, kepalanya pusing, atau tiba-tiba udah langsung kena serangan jantung, atau udah ada masalah pada gagal ginjal. Nah kalau misalnya kita mau ngelihat data di Indonesia ya, tekanan darah itu kan harusnya 120/80. Yang normal. Nah, kemudian hipertensi juga salah satu faktor penyebab jantung, stroke, dan pada laki-laki vitalitas berkurang. Berarti ini komplikasinya. Komplikasinya. Komplikasi dari hipertensi, oke. Nah, di Indonesia itu ada 34,1%, ya kira-kira sepertiga malah ya dari jumlah penduduk dewasa, 1 dari 4 orang bahkan ya, itu menderita hipertensi. Waduh. Nah, dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya tidak tahu kalau Iya mereka sakit. Sekarang kalau misalnya kita udah tahu nih, kan kita bisa take action, bisa bertindak. Bisa melakukan sesuatu, betul. Ya, sekarang masalahnya kalau kita nggak tahu dan hipertensi itu udah telanjur panjang, misalnya nih, udah mulai tinggi darahnya dari usia 30-an, Ya, iya. berlangsung sampai umur 40, dari perusahaan atau misalnya lagi ngantar saudara, kerabat, pasangan, sekalian periksa, tahu-tahu udah tinggi tekanan tinggi, darahnya, iya. udah 140, udah 150, udah berapa tahun tuh? Nah, Ya. di situ tuh kerusakannya mungkin sudah lama, Waduh. sudah menyebabkan komplikasi kemana-mana, terus kemudian kita takut lagi, nggak mau diapa-apain. Nah, jadi artinya memang kita harus tahu dan kemudian kita harus cegah. Sebab kalau nggak, hipertensi itu biasanya berhubungan dengan satu, diabetes, kedua nanti hipertensi itu berhubungan dengan stroke yang paling sering. Stroke itu bisa pecah pembuluh darahnya, bisa ada sumbatan. 10-20% stroke itu pembuluh darah pecah karena tensi terlalu tinggi dan pembuluh darahnya rapuh. Ya. Jadi kalau di otak ini bisa pecah atau tersumbat di dalam itu berarti fungsi otak terganggu. Atau bisa terjadi kalau sumbatan itu ada di jantung bisa kena serangan jantung duluan. Kalau di ginjal bisa kena yang namanya gagal ginjal. Nah kalau udah kena gagal ginjal itu memang udah payah banget gitu. Apa-apa yang tadinya sehat buat hipertensi, buat diabetes pun sama gagal ginjal itu, penderita gagal ginjal itu jadi berbahaya. Itu sebabnya memang kita sangat butuh pengetahuan ini, kita harus kontrol. Artinya memang saat ini dengan sadar kita memilih makanan kita. Karena ada 3G nih yang bikin orang tensinya tinggi tapi kita nggak sadar. 1 gula, 2 goreng, 3 garam. Nah makanan itu yang pertama nih, kalau udah telanjur hipertensi atau cepet pingin stop dulu, jangan sampai hipertensi, adalah kontrol garam. Pertama waktu kita masak nih, jadi ibu-ibu di rumah waktu masak sayur itu garamnya jangan di awal naruhnya. Karena kalau kita ditaruh di awal nanti rasa asinnya berkurang, rasanya kurang. Jadi tambah lagi. nambah lagi. Jadi ntar kalau udah selesai Iya, masak bener. sayur dan lain-lain baru terakhir nih taruh garam. Jadi terakhir ketika mau disajikan baru garam dimasukkan. Betul. Oh gitu Bang, Nah, oke. kedua, garam yang nyata-nyata kita tahu. Nah, 1 hari itu takarannya 1 hari nih, paling banyak 1 sendok teh, sekitar 2,5 gram, 2.500 mg per hari. Nah, ketiga, kita harus waspada dengan garam yang ngumpet. Garam itu ada pada pembuatan roti, pada pembuatan keju, pada kue-kue, cake, saus, kemudian daging beku, tentu. ya, pizza, biskuit, sereal. Kemudian juga ada garam vetsin. Nah, garam vetsin ini juga kita harus hati-hati karena dia memang tidak langsung meningkatkan tekanan Tensi, darah, tapi gara-gara vetsin pingin makan lebih banyak. Itu Jadi yang kemudian membuat penyakit. Betul, maka kita memang harus waspada, sekali lagi belajar ya kan. Gula, goreng, garam. Nah, khususnya garam bagi yang sudah menderita darah tinggi ini memang sangat penting diperhatikan.
baik jumlahnya maupun hati-hati sama garam yang ngumpet tadi yang saya bilang. Kalau misalnya garam dalam bentuk garam fisik butir ya kita bisa mengira-ngira ini kan yang tersembunyi yang Susah seperti yang ini ini. loh Bang. Nah, makanya kan mau nggak mau kita harus belajar untuk memilih makanan. Artinya juga ketika memilih makanan, boleh nggak makanan jajanan? Boleh, tapi nggak yang setiap hari dong makan jajanan. Jadi dengan memilih ini, kita bisa mengurangi garam sehingga dampak dari kalau kita mengalami hipertensi tadi, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan vitalitas burung pada laki-laki kita bisa minimalkan. Ketika kita sudah berusaha mengurangi garam, ya ada kemungkinan tetap yang masuk ke badan kita kan banyak. Ya. Nah, kita bisa bantu dengan cara menambahkan garam namanya garam kalium. Garam kalium yang natural itu terdapat pada buah-buahan. Buah-buahan. Betul. Jadi kalau kita makan buah 1 hari 3 kali, buah-buahan itu sendiri pada buah-buahan tertentu seperti melon dan semangka dan timun itu bisa membantu menurunkan tekanan darah. Kemudian buah-buahan yang sama itu juga bisa membantu memberi suplai kalium, sehingga kalau kalium itu banyak dari buah-buahan ya, mungkin bisa ditambah ya, ada pisang, kentang, ubi, bayam, tomat, ya, kacang merah, alpukat, makanan laut, susu. Ini ketika kita dapat suplai kalium dalam jumlah yang banyak, apa yang terjadi? Natrium itu dipaksa dikeluarin dari tubuh kita. Jadi kalium itu memaksa keseimbangan di dalam tubuh kita supaya kalium dan natrium itu dalam jumlah yang seimbang. Jumlah yang banyak itu seperti itu. seberapa banyak ini? Kira-kira kalau buat saya sarankan adalah gini, nggak usah susah deh, makan buah 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam sebelum makan. Kalau bisa minimal sekepal, kalau nggak 2 kepal tangan. Itu udah cukup tuh? Basic. Basic. Kalau bisa memang setengah porsi dari makanan kita buah dan sayur, kalau bisa. Tapi kalau yang belum terbiasa, 1-2 saja sudah memberi manfaat yang luar biasa. Khususnya ketika kita makan buah, dan ketika kita bicara hipertensi, ini membantu mengontrol supaya garam, natrium tidak kelebihan di badan kita. Dia bisa buang. Oke pemirsa, jadi kami akan rangkum ya bagaimana caranya kita untuk menurunkan ya tekanan darah yang tinggi dan juga mencegah terjadi komplikasi. Yang pertama adalah waspadai 3G, gula, garam, goreng. Nah, buat yang garam turunannya banyak. Silakan Andre. Jadi kalau masak tadi kan Bang Painon sudah bilang masukin garamnya itu terakhir aja. Terakhir sebelum disajikan. Supaya rasa asinnya tidak bertambah. Karena sudah akhir, berarti sudah selesai, baru terasa juga rasa asinnya. Yang kedua jumlahnya hati-hati, 1 hari hanya boleh 1 sendok teh. Maksimal tuh. Kemudian hati-hati sama makanan yang tersembunyi garam di dalamnya. Jadi harus banyak juga mencari makanan yang tinggi kaliumnya. Nah, bisa kok. Bisa asal mau kita ya. Oke, setelah yang satu ini kami akan memberikan tips lainnya bagaimana caranya kita untuk menurunkan tekanan darah kita dan juga untuk mencegah komplikasinya. Selamat bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Kadang-kadang kita suka menganggap penyakit darah tinggi ini penyakit yang biasa-biasa aja. Menganggap bahwa nggak apa-apa nih lagi tinggi, besok juga turun lagi. Harus diubah gaya hidupnya. Itu yang paling penting nomor 1 harus dilakukan. Masalahnya mau atau enggak? Iya, yang bahaya adalah komplikasinya bisa fatal dan mematikan ya. 3 saja diantaranya sudah bisa bikin bulu kuduk kita merinding ya. Serangan jantung, serangan stroke, dan gagal ginjal. 3-tiganya berbahaya dan berpotensi mematikan. Jangan Bang Faidon kan? Mematikan, menyakitkan. Jadi sesuatu yang kalau kita mau hindari ya berarti kita harus quote-unquote bayar harganya. Ya, kita mau hidup sehat, kita mau memilih makanan yang sehat, menghindari yang menyebabkan hipertensi, kemudian kita harus berolahraga. Nah, ini tadi yang belum nih, olahraga Kan makan udah dijaga, biasanya kalau buat sakit-sakit kan harus ada aktivitas fisik ya Tantri ya? Ya, jadi olahraga itu adalah memang obat yang harus dikonsumsi semua manusia kalau mau sehat dari lahir sampai mati. Ya. Memang begitu. Minimal jalan. Kalau bisa berenang atau bersepeda, ya. Manfaat olahraga pada penderita hipertensi itu banyak sekali. Salah satunya ketika orang berolahraga dia membantu mengontrol berat badan. Ketika dia membantu mengontrol berat badan berkurang, risiko hipertensi pasti berkurang. Kedua, ketika dia berolahraga, itu membakar gula darah. Ketiga, ketika orang berolahraga, itu pembuluh darahnya dibuka, gitu ya, jadi lebih melebar, sehingga selesai olahraga nanti bisa turun. Kalau dari 130 bisa jadi 125 atau bisa 120. Jadi bisa turun 5 sampai 10. Jadi lebih lancar gitu sih karena lebih darahnya. lancar. Itulah maka pentingnya olahraga urusannya dengan membuka pembuluh darah. Makanya kita bisa mencegah komplikasi tadi. Kalau orang kena hipertensi itu ya, pertama itu risiko ada penyumbatan, kedua ada penebalan pada dinding dalam pembuluh darahnya.
Itu sebabnya, sekali lagi, mau sehat harus bayar harganya. Harus mau investasi, makan sehat, olahraga. Ya, jadi gimana dong untuk mengusahakan kita tetap bisa sehat, terhindar dari tekanan darah tinggi, terhindar dari komplikasinya? Apalagi nih yang harus kita lakukan? Salah satu yang bisa kita lakukan buat berinvestasi adalah berinvestasi pada teknologi. Nah, salah satu teknologi yang memang di dunia kedokteran sudah lazim sekali dipakai itu teknologi laser. Teknologi laser ini dalam dunia kedokteran itu sudah dipakai lazim sekali untuk pembedahan, ya, untuk masalah mata, untuk gigi, dan bahkan untuk kecantikan kulit. Ya. Nah, saat ini memang ada terobosan terbaru tentang teknologi laser yang bisa membantu untuk kesehatan pembuluh darah kita, khususnya yang punya masalah hipertensi. Jadi dengan misalnya kita mau investasi lebih dengan teknologi laser ini, kita bisa membantu kesehatan satu, sel-sel darah merah sendiri, dan kedua, pembuluh darahnya. Nah, seperti apa yang dikerjakan, yaitu dia bisa membantu memecah kalau ada penggumpalan. Karena kita misalnya nggak bisa menghindari kalau kita makan yang digoreng, sel-sel darahnya menggumpal. Nah, kemudian kalau kita makan gula, dia menyebabkan darah kental. Jadi kental dan penggumpalan itu menyebabkan nanti risiko komplikasi kemana-mana. Ketika kita pakai teknologi laser seperti ini, dia membantu Memecahkan si gumpalan-gumpalan tadi. Betul. Ketika dia dipecah, berarti transportasinya lebih lancar. Pengiriman sel-sel darahnya lebih lancar ke seluruh sel tubuh kita. Nanti di dalam sel tubuh kita, sel-sel darah merah ini yang mengantar nutrisi, dan mengantar makanan, oksigen, itu bisa masuk ke dalam kompor energi di dalam sel yang kita sebut dengan mitokondria. Sehingga ketika misalnya kita bisa manfaatkan teknologi ini, itu adalah sesuatu yang wajar, badan kita lebih segar, kemudian energi kita naik, kita nggak gampang capek, produktivitas kita lebih bagus. Nah, kemudian dengan teknologi laser ini juga kita bisa membantu membuka pembuluh darah. Ketika pembuluh darah terbuka, risiko penyumbatan dan penebalan bisa kita bantu kurangi. Karena kita berprinsip tadi, makan sehat, olahraga, mau tambah, mau ekstra lebih bagus, kita gunakan teknologi. Nah, seperti ini, kita bisa lihat gambarnya. Ketika pembuluh darah terbuka, teknologi laser ini seperti membantu, seperti orang olahraga. Ya, seperti orang olahraga, pembuluh darahnya dibuka, sehingga nanti tensinya bisa turun. Apa dampaknya buat organ kita? Bukan main. Otak kita bisa lebih lega, jantung kita bisa lebih lega, ginjal kita bisa lebih lega, liver kita bisa lebih lega, ketika kita bantu kurangi tekanan darahnya dengan teknologi laser ini. Sebetulnya untuk hidup sehat itu kita harus merubah hal-hal yang sebetulnya nggak berat. Masalahnya mau atau enggak. Nah, Gitu kan ya Bang Faidon ya? Betul. Jadi kayak ngatur pola makan, semua bisa kok melakukannya. mau atau enggak? Mau atau enggak? Aktivitas fisik sebetulnya nggak berat. Mau atau enggak? Mau atau enggak, termasuk menggunakan teknologi laser. Jadi ini ada teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah gitu Bang Faidon ya? Betul, itu memang saya sarankan, saya rekomendasikan. Selain tadi, yang di awal harus ingat, investasikan mulut kita masukin buah. Investasi kan? Artinya itu yang satu. Kedua, investasikan dengan gerak. Aktivitas fisik. 3, investasikan dengan teknologi laser. Kalau kita banding-bandingkan nanti dampaknya dengan apa yang kita investasikan, mungkin jauh lebih murah barangkali ya. Jauh lebih murah, lebih efektif, dan kita bisa mencegah sekali lagi komplikasi dalam jangka panjang. Kita bicara 10 tahun, 20 tahun di muka gitu. Untuk sesuatu yang mungkin kita masih ada dana buat investasi. Ya, jangan sampai gini, bukan berarti nggak boleh ya. Lagi kayak gini, investasinya apa? Beli mobil, beli motor, kan gitu. Kita masih punya mobil, kita masih punya motor. Tapi daripada beli motor baru, mendingan buat buah-buahan, buat olahraga, ya kan? Buat investasi pada alat laser, itu lebih bermakna buat kesehatan kita. Sekali lagi, kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan, segalanya tiada artinya. Dia yang punya kesehatan, dia punya harapan, yang punya harapan, dia yang punya segalanya. Bang Faidon, terima kasih buat penjelasannya. Ya, saya yakin banyak yang tercerahkan ya dan mau merubah pola hidupnya, aktivitas fisik, dan juga menggunakan teknologi laser karena tahu begitu banyak manfaatnya untuk menurunkan tekanan darah dan juga mencegah komplikasinya. Mau tahu bagaimana kemudian teknologi ini bisa membantu Anda untuk mencegah berbagai macam penyakit termasuk komplikasinya? Kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih membahas bagaimana caranya kita bisa menurunkan tekanan darah tinggi dan juga mencegah komplikasinya. Ya. Itu yang paling penting tuh sebetulnya. Sebelum menuju ke komplikasi, bagaimana kemudian kita bisa stop sampai di situ. Iya, Bang Faidon tadi sudah bercerita mengenai teknologi laser untuk darah. Ya,
Ini seperti biasa ada Mas Panji di sini. Halo Kang Ronald, Hai, Mbak Mas Tantri. Panji. Tensi aman ya? Tensi aman, saya terakhir ngecek 4 bulan lalu masih bagus. Oke. Kalau Tantri gimana? Tadi aman tapi di batas-batas Aduh. angka atas. Karena kadang-kadang makanan tuh nggak bisa kekontrol gitu loh Mas Panji. Iya. Apalagi sekarang lebih mudah mengordernya ya, Ya. dengan menggunakan aplikasi ya. Tapi kan bisa dibilang teknologi laser ini sebagai penyempurna ya Mas Panji ya. Betul. Usaha yang kita lakukan, betul kan? Yes, betul sekali Kang Ronald. Karena memang teknologi laser ini memang diteliti untuk dapat membantu untuk meningkatkan kualitas darah kita. Ya. Jadi ketika kita memanfaatkan teknologi laser, aliran darah bisa menjadi lebih lancar, pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih lebar, yang akhirnya bisa membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi. Bahkan bukan hanya itu saja loh, bisa juga untuk membantu mengurangi resiko komplikasi akibat hipertensi. Itu yang menakutkan. Betul. Komplikasinya. Betul. Komplikasinya bisa ke serangan jantung, stroke, gagal ginjal, kemana-mana. Yes, dan sekarang untuk kita bisa memanfaatkan teknologi laser semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri kita. Ya. Nama alat kesehatan ini adalah dokter laser, yang ketika kita gunakan pada pergelangan tangan, nantinya ada 10 mata laser yang akan menyinari pembuluh darah arteri radialis dan juga arteri unaris. Sehingga nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser. Oke. Kemudian dibawa ke seluruh tubuh. Fungsinya ya supaya aliran darah menjadi lebih lancar, metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik, kemudian kekebalan tubuh kita terhadap virus itu juga bisa dibantu. Dan yang paling penting tensinya bisa dibantu diturunkan, resiko komplikasinya juga dibantu dicegah. Nah, Mas Panji, yang saya tahu kalau serangan jantung atau stroke itu biasanya terjadi di pagi hari. Iya. Ketika tekanan darah itu lagi tinggi-tingginya. Betul. Berarti dipakai di pagi hari. Betul sekali Kang Ronald. Kenapa sih kita pagi hari suka lebih tinggi dan kenapa resiko komplikasi bisa lebih tinggi di pagi hari? Karena kebanyakan malam-malam nggak pada ngecek. Malam hari, kalau misalnya modalnya sudah tinggi Kang Ronald, tensinya, pagi hari kan pasti lebih tinggi nih. Pasti lebih tinggi pagi-pagi itu. Mau berapa? Oh iya, kalau malam udah tinggi, pagi mau berapa? Betul. Oleh Ya, karena itulah ya, ya. kenapa kita menggunakan dokter laser 1 hari 2 kali Kang Ronald. Pagi hari dan juga malam hari. Malam hari pertama kali kita gunakan untuk membantu menjaga tensi kita supaya tidak terlalu tinggi di pagi hari. Dan kemudian menjaga kualitas tidur. Karena kalau misalnya kita juga sulit tidur, Tekanan darah tinggi juga tuh. itu Tidurnya dia. kurang juga tuh. Dan Iya, ketika iya, kita iya. gunakan di pagi hari, membantu melancarkan aliran darah, tensinya tetap terjaga, dan bisa terhindar dari resiko komplikasi hipertensi. Mas Panji, kalau kita berbicara mengenai hipertensi itu kan gaya hidup Ya, yang terutama dan kemudian juga gaya hidup yang harus dirubah. Masalahnya gaya hidup itu juga menular loh, apalagi kalau dalam satu keluarga Satu gitu. rumah biasanya gaya hidupnya nggak jauh beda. Iya. mengikuti lah, karena kan kita mengikuti orang tua kita. Iya. Jadi ketika kita menggunakan dokter laser ini bukan hanya dapat digunakan bagi orang-orang yang mengalami keluhan saja. Jadi bukan harus menunggu udah hipertensi baru bisa menggunakan dokter laser ini. Sebagai langkah pencegahan, kita bisa memanfaatkan alat kesehatan ini juga karena kan aliran darah bisa lebih lancar. Dengan aliran lebih lancar, metabolisme tubuh kita meningkat sehingga ya bisa digunakan pada 3 tahapan. Pertama, sebagai langkah preventif, langkah pencegahan. Kemudian yang kedua, yang sudah mengalami hipertensi juga bisa menggunakan dokter laser ini untuk membantu mengendalikan tensinya. Dan yang ketiga, kalau andai kata hipertensinya sudah tidak sendirian, sudah ada temennya, misalnya jantung, misalnya stroke, juga bisa menggunakan dokter laser ini untuk membantu proses pemulihannya. Nah, Mas Panji, mereka yang mendapatkan gejala hipertensi katanya kan beruntung karena nggak semua dapat gejala kan. Betul. Ya. Kalau misalnya yang merasakan pusing atau leher kaku, nih apa yang bisa dibantu sama teknologi laser, Mas? Ya sekarang, jadi ketika kita menggunakan dokter laser ini, dokter laser yang Perfect 10 Plus ini sudah dilengkapi dengan 3 warna laser. Ada warna merah, biru, dan juga kuning. Nah, warna merah ini kan untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Aliran darah lebih lancar nih. Ya. Yang warna biru ini bisa membantu mengurangi peradangan dan juga membantu mengurangi tensi kita yang tinggi. Jadi bisa membantu mengontrol tensi kita. Dan yang ketiga nih warna kuning, ini untuk membantu memberikan ketenangan, ada efek relaksasi yang bisa membantu juga mengendalikan tensi kita. Ketiga kombinasi ini untuk mengendalikan tensi dan juga mengurangi resiko komplikasi. Belum lagi dokter laser juga dilengkapi dengan intranasal rapid kit yang bisa digunakan pada rongga hidung kita. Nah, dengan stimulasi laser pada rongga hidung kita, nantinya akan membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Ya, fungsinya tadi keluhan-keluhan di area kepala, Ya, misalnya sakit kepala, migrain, ini bisa menggunakan
intranasal untuk membantu proses pemulihannya. Bahkan yang stroke saja ini bisa membantu proses pemulihannya dan juga mencegah jangan sampai stroke-nya terjadi berulang. Kalau misalnya yang Kang Rawi bilang pegel-pegel atau apa, kita juga dilengkapi dengan yang namanya Pain Reliever Laser Pad. Jadi laser pad ini bisa digunakan di area-area tubuh kita yang membutuhkan, misalnya yang mengalami rasa nyeri. Ini tinggal kita letakkan saja pada area tersebut untuk membantu melancarkan aliran darahnya. Bahkan yang mengalami kaki diabetes misalnya, kaki gangren yang luka yang sulit sembuh, bisa juga menggunakan laser pad itu untuk membantu melancarkan aliran darah sehingga membantu proses penyembuhan lukanya. Iya, jadi nggak ada alasan buat Anda pemirsa tidak menggunakan teknologi laser karena ternyata dengan hanya menggunakan di tangan kiri, manfaatnya begitu banyak tanpa harus berpikir, ini mekanisme mana yang bakal jalan sama darah kita ya Mas ya? Betul sekali. Jalan otomatis saja gitu. Ya, sama saja sekarang ketika Anda ingin merasakan manfaat dari teknologi laser, semudah Anda menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca. Atau Anda juga bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap melalui website resmi kami. Ataupun mau mencari official store GoGo Mall yang terletak pada marketplace online juga bisa, nggak ada masalah. Karena kita harus ingat bahwa keputusan kita untuk menginvestasikan kesehatan kita ini tergantung kita loh. Kesehatan kita tergantung oleh diri kita sendiri. Yuk kita usahakan ubah pola hidup, konsumsi obat jika dibutuhkan, dan manfaatkanlah teknologi. Karena bukankah kita lebih enak ketika kita beranjak usianya, kita bisa bersepeda bersama keluarga daripada kita harus didorong dengan kursi roda. Pilihan yang tepat, dan harus ingat bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Iya, jadi pemirsa, yuk ilmu aja yang tinggi, iman aja yang tinggi, tekanan darah jangan tinggi. Kualitas juga penting, kualitas hidup maksudnya. Oh iya dong. Kualitas hidup bergantung juga dengan kualitas darah. Dan juga yang pasti kita juga pilih juga teknologi yang berkualitas. Yes. Dan juga memberikan kualitas juga untuk after service-nya kan Mas? Betul sekali, karena kita dokter laser ini telah kami hadirkan sudah kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu ya. Dan tujuan kami membawa ini adalah membantu Anda dan keluarga Anda untuk menjadi lebih sehat. Oleh karena itu ketika Anda sudah memiliki dokter laser juga dilengkapi dengan garansi spare part sampai dengan 1 tahun. Dan juga kami tidak pernah mengenakan biaya perbaikan sampai kapanpun juga. Bahkan kalau Anda sudah memiliki dokter laser alat kesehatan ini, Anda juga berkesempatan untuk berkonsultasi dengan tim medis kami secara gratis. Oke, lengkap semuanya tampaknya ya. Jadi sekarang tinggal giliran Anda hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca untuk mendapatkan manfaat dari teknologi laser. Mas Panji, terima kasih. Terima kasih juga Kang Ronald, Mbak Tantri. Terima kasih juga kepada pemirsa dan sekali lagi kita ingatkan untuk jaga kesehatan Anda, jaga gaya hidup Anda, semoga terus bisa sehat dan investasi mulai dari sekarang. Sampai jumpa, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat.